Tim nasional Indonesia akan melaksanakan pertandingan ketiganya di ajang Piala Asia yang dilaksanakan di Qatar. Dan Indonesia harus bertemu dengan tim kuat, yaitu peringkat 1 Asia, yaitu tim nasional Jepang. Yang di pertandingan terakhirnya mereka kurang beruntung, mereka harus kalah dari Irak dengan skor 2-1. Nah, tim nasional Jepang memang sangat membutuhkan poin di pertandingan ketika melawan Indonesia, jadi kemungkinan mereka akan mengeluarkan kekuatan penuh. Nggak ada yang ditahan-tahan kalau menurut gua. Jadi ya kita harus bersiap-siap nih untuk menghadapi Jepang. Nah, memang tim nasional Indonesia saat ini juga moralnya lagi bagus karena mereka berhasil menang melawan Vietnam. Dan poin 3 ini adalah poin yang sangat penting buat kita untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan di pertandingan ini kita harus juga mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik kita, walaupun memang kemarin sepertinya Jordi Amat cedera yang harus digantikan dengan Rizky Ridho. Mudah-mudahan dia bisa recovery, tapi nggak tahu juga nih, gue belum dapat info apakah bisa main lagi atau enggak Jordi Amat. Tapi yang jelas kemarin gue lihat peran Sandy Walsh juga luar biasa kemarin kalau yang gue lihat. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Indonesia lawan Jepang. Dua tim ini sebenarnya juga mempunyai peluang untuk lolos. Karena di Piala Asia ini akan diambil 4 negara peringkat 3 terbaik dari 6 grup yang ada. Jadi peluangnya cukup besar sebenarnya untuk lolos ketika menempati peringkat ketiga. Nah, saat ini memang Indonesia menempati peringkat ketiga karena kalah selisih gol dengan Jepang yang saat ini sama-sama poinnya di angka 3. Jadi ketika Indonesia maupun Jepang nanti bermain imbang, maka poinnya akan sama-sama di angka 4. Dan ketika Indonesia ataupun Jepang mempunyai poin angka 4, ini membuat dua negara ini mempunyai peluang yang cukup bagus untuk lolos ke babak selanjutnya. Nah, yang jadi masalah adalah kalau Indonesia kalah dari Jepang. Ya, kalau Indonesia kalah dari Jepang, maka Indonesia harus bergantung kepada pertandingan yang lain yang agak berpeluang yang gue lihat memang di grup A sama di grup B. Karena ada kemungkinan peringkat ketiganya mereka itu mempunyai poin 2. Jadi kita masih lebih unggul. Jadi kita bisa masuk dalam 4 negara yang akan dipilih di peringkat 3 terbaik. Nah, kondisinya adalah di grup A itu Qatar harus bisa mengalahkan Irak. Karena kalau dia hasilnya imbang maka poinnya sama-sama 3. Nanti berarti tergantung dari selisih gol kalau itu. Nah, kalau ini terjadi tidak berpengaruh lagi pertandingan antara Tajikistan melawan Lebanon karena poin mereka akan 4 dan itu akan di peringkat 2. Jadi peringkat 3 yang diadu adalah Cina, tapi ya Qatar harus kalah dari Cina itu untuk grup A. Nah, sedangkan untuk grup B, peluang Indonesia lolos walaupun nanti kalah dari Jepang adalah ketika Suriah dan India bermain imbang. Kalau Suriah berhasil menang, maka poin mereka adalah 4. Maka peluang Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya jika kalah dari Jepang itu akan sangat sulit. Karena di grup C, Palestina kemungkinan besar juga akan menang melawan Hong Kong. Jadi sehingga poin mereka 4. Ya, kita bisa berharap juga supaya Palestina bisa bermain imbang dengan Hong Kong. Tapi ya sepertinya agak kecil kemungkinannya. Karena memang secara kelas kalau menurut gue Palestina lebih di atas daripada Hong Kong. Nah, sedangkan di grup E saat ini Yordania, Korea Selatan sudah mempunyai poin 4. Nah, sedangkan Bahrain poinnya adalah 3, sedangkan Malaysia adalah 0. Nah, Bahrain akan bertemu dengan Jordania. Nah, jika mereka bermain imbang, maka poinnya Bahrain akan 4 dan Jordania akan mempunyai poin 5. Jadi sangat berat sebenarnya tim nasional Indonesia bisa lolos karena kemungkinan antara dua negara ini bisa jadi bermain imbang. Nah, sedangkan di grup F, Arab Saudi sudah mempunyai poin 6. Thailand juga sudah punya poin 4. Nah, sedangkan Oman akan bertanding melawan Kyrgyzstan, dia sudah mempunyai poin 1 dan jika menang maka poinnya akan 4. Dan sepertinya peluang untuk menang ini Oman sangat tinggi sekali kalau menurut gua, karena memang Kyrgyzstan agak kurang begitu baik ya secara performance di 2 pertandingan mereka terakhir. Jadi ya kita hanya bisa berharap di pertandingan antara grup A, grup B ataupun grup C. Nah, nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Tapi yang pasti agar kita bisa mengamankan posisi kita bisa lolos ke babak selanjutnya adalah tim nasional Indonesia harus bisa menahan imbang Jepang. Nah, kalau melihat permainan kemarin ketika melawan Vietnam, disiplin dari pemain pertahanannya Indonesia cukup bagus kalau menurut gua. Tapi ketika kita melawan Jepang itu tidak cukup.
itu sangat-sangat tidak cukup kalau menurut gua, karena permainan Jepang yang umpan kaki ke kakinya sangat baik, kalau menurut gua itu bisa merusak dari ritme permainan dari tim nasional Indonesia dari sisi pertahanan. Nah, ini agak berat sebenarnya. Ya memang bukannya gue mencoba untuk merendahkan Indonesia, tapi memang gue mencoba untuk realistis. Agak berat peluangnya Indonesia untuk bisa menang melawan Jepang, tapi kemungkinan itu selalu ada. Harapan harus kita punya. Kita mempunyai semangat yang tinggi, mungkin itu menjadi modal yang sangat berarti ketika kita melawan Jepang. Buktinya kita lawan Argentina, kita bisa nahan 2-0 lawan Argentina. Tapi memang kondisinya saat ini adalah Jepang sangat membutuhkan poin untuk memastikan dia lolos ke babak selanjutnya. Jadi kemungkinan Jepang akan menggempur Indonesia dengan habis-habisan. Tinggal bagaimana konsistensi dari pemain ini bertahan, kita mempunyai disiplin yang tinggi untuk bertahan dengan mencoba untuk mencuri serangan balik. Karena secara serangan balik Indonesia cukup baik. Kalau menurut gua ada Yakob Sayuri di sana yang mempunyai kecepatan yang sangat tinggi, Marcelino mempunyai visi bermain yang cukup tinggi, dan ada juga Rafael Struijk di sisi depan yang bisa bermain sebagai false nine, dan itu sangat berpengaruh sekali terhadap pergerakan dari dua pemain sayap kita, yaitu Marcelino dan juga Yakob Sayuri. Nah, mudah-mudahan kita bisa mencuri poin melawan Jepang. Ya, setidaknya bisa memastikan langkah kita bahwa kita akan lolos ke babak selanjutnya, dan Indonesia bisa menciptakan sejarah baru bahwa Indonesia bisa lolos dari penyisihan grup di Piala Asia. Oke, terima kasih sudah nonton video ini bersama gua Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Indonesia juara.